Salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekono. Menurut saya agama yang paling damai, agama yang paling fleksibel, yang paling mapan itu adalah agama Hindu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa agama yang paling mapan atau agama yang paling bisa menerima perbedaan itu adalah agama Hindu, terutama dalam perbedaan pendapat. Apa buktinya? Salah satu bukti yang paling masuk akal misalnya, dalam agama Hindu itu ternyata ya ada aliran filsafat bernama agnostik ya. Tidak hanya agnostik, ternyata ada aliran filsafat lagi, misalnya filsafat apa itu? Filsafat ateisme. Jadi dalam agama Hindu itu ternyata ada aliran filsafat agnostik ya dan ateis. Wow, luar biasa ya. Jadi dalam agama Hindu itu kalau misalnya ada aliran filsafat seperti ini tidak dikata-katain sesat gitu ya, tidak dikata-katain masuk neraka, tidak dikata-katain musyrik dan lain sebagainya. Jadi dalam agama Hindu itu sangat menerima perbedaan pendapat. Wow ya, luar biasa ya. Jadi saking fleksibelnya ya, agama ini bisa menerima perbedaan pendapat dari segi apapun ya. Kenapa agama Hindu ini bisa sangat-sangat menerima perbedaan pendapat? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena kalau boleh jujur, agama Hindu ini adalah salah satu agama yang paling tertua di dunia ya. Jadi kalau biasanya nih, kalau agama yang sudah tua, sudah mapan ya, sama seperti manusia misalnya, semakin manusia itu semakin tua, biasanya kan semakin dewasa ya. Tapi semakin muda maka akan semakin labil, puber dan lain sebagainya. Agama juga seperti itu ya. Jadi agama Hindu ini sudah lama gitu, sudah ada sebelum Masehi. Jadi mereka ini sudah banyak makan asam garam ya. Sehingga mereka ini sangat bisa menerima yang namanya perbedaan pendapat gitu. Tidak terlalu suka menyesatkan orang gitu, nggak seperti itu. Jadi berbeda halnya dengan agama yang masih baru misalnya ini. Jadi kalau misalnya ada agama masih baru ya, biasanya agama ini seperti ABG gitu, seperti Gen Z ya, anak-anak Gen Z yang suka playing victim gitu ya, yang suka puber gitu, yang suka mengklaim dirinya si paling tersakiti gitu. Biasanya agama baru seperti itu ya. Gak semuanya, tapi biasanya seperti itu ya. Biasanya agama baru itu akan mengklaim bahwa agama yang paling sempurna, agama yang paling suci, agama lain sesat ya. Mirip seperti ABG gitu ya. Bahkan agama baru ini sangat suka yang namanya konflik gitu ya. Biar apa? Biar menunjukkan bahwa agama mereka itulah agama yang perkasa gitu. Sama seperti ABG, dinasehatin, nggak mau ngeyel ya. Seruduk sana, seruduk sini. Namanya juga anak baru ya kan, anak ABG gitu ya, anak baru gede, dia nasihatin nggak mau. Sama seperti anak Gen Z, jadi masih labil-labilnya gitu, belum stabil, belum mapan. Sama seperti misalnya agama Hindu ya, agama Hindu ini berbeda jauh dengan agama yang masih baru ya, sudah mapan banget ya. Bahkan saya juga dulu tidak terpikirkan agama Hindu ini bisa menerima aliran filsafat bernama agnostik dan ateis. Wow, luar biasa. Selain itu, saya melihat agama Hindu ini tidak sedang dalam pencarian jati diri. Jadi kalau agama yang sudah tua itu, sudah mapan itu ya, mereka tidak sedang mencari jati diri. Karena apa? Karena mereka sudah melewati banyak fase-fase ya. Dari sebelum Masehi sampai sekarang kan banyak fase kan, udah berapa puluh ribu tahun itu ya fase-fasenya, sehingga mereka sudah banyak makan asam garam ya, sudah banyak melalui zaman, sudah teruji ya. Jadi berbeda dengan agama misalnya nih, agama yang masih baru itu biasanya pencarian jati diri guys ya, beneran. Kalau agama Hindu kan jati dirinya itu sudah tertempa ya. Kalau agama yang masih baru gitu, masih sekitar ribuan tahun gitu, itu kan masih pencarian jati diri ya, belum terbentuk jati dirinya seperti apa ya, sehingga agama-agama baru ini sering terjadi bentrok, konflik dan lain sebagainya ya. Beda penafsiran juga mereka bisa ribut ya, beda penafsiran mereka bisa perang ya. Jadi agama-agama baru biasanya seperti itu. Kalau dinasihatin mereka akan ngamuk gitu ya.
Sama seperti ABG-ABG yang mencari dirinya. Agama Hindu tidak sedang mencari jati diri. Mereka sudah punya jati diri ya. Jadi menurut data, ada beberapa aliran filsafat dalam agama Hindu, termasuk aliran filsafat agnostik dan aliran filsafat ateisme. Wow, luar biasa ya. Jadi aliran filsafat ini ada berbagai macamnya, ada seperti Jainisme ya dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan tampilkan di sini datanya ya. Aliran filsafat dalam agama Hindu ya, aliran filsafat agnostik lebih tepatnya. Dalam agama Hindu, aliran filsafat agnostik itu bukan kaleng-kaleng guys ya. Ternyata tokohnya itu bukan kaleng-kaleng, sangat luar biasa. Seperti kita ambil contoh misalnya Tagore misalnya ya, seperti politisi yang sangat terkenal bernama Nehru misalnya ya. Jadi mereka ini bukan kaleng-kalengnya. Jadi saya dulu pernah posting di TikTok ya, karya filsafat atau kata-kata filosofis dari Tagore ya. Tagore ini adalah seorang penyair, penulis, dan ahli filsafat juga ya. Ada perkataan dari Tagore ini yang saya suka ya, dan banyak disukai banyak orang, terutama agnostik dan ateis juga. Apa itu? Saya tidak sudi menginjakkan kaki di surga kalau saya harus menjelek-jelekkan agama lain. Ya, saya pernah posting ini di TikTok dan tahu apa yang terjadi? Warga TikTok banyak yang salah kaprah, banyak yang ngata-ngatain saya sesat. Ya udah, kamu kalau nggak masuk ke surga nggak usah sekalian. Kata adalah dua. Jadi kata-kata filsafat seperti ini atau kata-kata filosofis seperti ini sangat susah diterima oleh, mohon maaf ya, warga yang IQ-nya masih bukan IQ, SDM-nya masih rendah, yang masih terjerembab. Apa makna daripada kata filsafat atau kata filosofis dari Tagore ini? Kalau Tagore ini mengatakan, saya tidak sudi menginjakkan kaki di sorga kalau saya harus menjelek-jelekkan agama lain, itu artinya dia tidak mau menjelek-jelekkan agama lain. Kan di Konoha ya, misalnya nih, sebut saja dengan agama Maksa misalnya. Di Konoha itu ada sebuah agama dengan agama Maksa. Jadi para pemuka-pemuka agama di Konoha ini ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, tidak ada hubungan dengan Indonesia ya. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha ini ya, terutama agama Maksa ini ya, dan umat agama Maksa ini sering ya mengata-ngatain agama lain masuk neraka gitu ya, mengata-ngatain agama lain sesat dan lain sebagainya ya, mengata-ngatain agama lain berhala gitu ya, nenek moyang kita berhala, menyembah batu, menyembah pasir, menyembah batu hitam, kotak hitam dan lain sebagainya, pokoknya gitu-gitulah ya. Tapi kalau kita misalnya mengatakan itu kan representase daripada Tuhan itu sendiri, itu bukan maksudnya mereka itu nggak menyembah patung ya secara harafiah, bukan, itu adalah representasi. Kalau kita menjelaskan seperti itu, pasti mereka nggak terima, pasti akan ngomel-ngomelnya ya, dasar sesat, dasar kafir ya, menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi seperti itu biasanya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak sudi menginjakkan kaki di sorga kalau harus menjelek-jelekkan agama lain. Jadi Tagore ini menurut saya itu seorang agnostik yang bukan kaleng-kaleng ya, sangat luar biasa. Saya mengacukan jempol pada beliau ini. Karena apa? Karena perkataan beliau ini atau kalimat-kalimat filosofis beliau ini adalah kalimat-kalimat yang sangat luar biasa ya. Luar biasa, bisa mempengaruhi, dan saya sangat suka ya. Namun ya seperti saya katakan tadi itu, di Konoha kata-kata seperti ini masih susah diterima ya. Jadi ini saya sangat susah ya menjelaskan bagi warga Konoha. Kenapa literasi kita itu sangat rendah? Kalimat seperti ini kadang disalah kaprah gitu, maksudnya disalah artikan. Kenapa literasi kita itu sangat rendah? Apakah benar IQ kita emang 78? Terutama warga TikTok ya. Saya sangat prihatin ya bagi warga TikTok dan warga Facebook ya. Aplikasi paling produktif, paling banyak menyebarkan hoax itu adalah satu Facebook dan TikTok. Jadi, apakah orang-orang yang punya TikTok atau yang punya Facebook ini orang-orang yang SDM-nya terjerembab? Saya punya follower di TikTok tuh kurang lebih
30.000 sampai 40 ribuan ya. Tiap hari saya itu diteror dengan pesan-pesan dari warga Konoha, guys. Diteror. Banyak pesan yang ngata-ngatain gitu ya di TikTok. Jadi tidak salah ya menurut penelitian bahwa TikTok ini adalah aplikasi paling banyak orang toksik ya, paling, mohon maaf, SDM rendah. Jadi ada urutannya itu. Di video sebelumnya saya udah bahas ya. Yang pertama itu konon katanya di aplikasi YouTube ya. Jadi masyarakat yang SDM-nya yang tinggi itu biasanya ke YouTube, larinya ke YouTube, ke aplikasi X, terus Instagram gitu ya. Tapi ini bukan jaminan ya, ini hanya menurut penelitian ya. Jadi kata-kata filsafat gitu, kata-kata filosofi seperti yang mengatakan bahwa saya tidak sudi menginjakkan kaki di surga kalau menjelajahkan agama lain, itu menurut saya sangat luar biasa, sangat top. Dan ini adalah hasil karya daripada seorang agnostik Hinduisme di India ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ya ada sumbernya, makanya akan saya tampilkan di sini sumbernya. Dan di awal video tadi saya juga langsung memberikan sumber dan datanya. Jadi yang saya katakan di video ini saya tidak asal mangap ya, ada bukti dan datanya. Namun ada pertanyaan tentang agnostik dan ateisme. Apa itu pertanyaannya? Apa perbedaan antara agnostik, khususnya Hinduisme agnostik versus Hinduisme ateis? Apa perbedaannya? Perbedaan yang utama misalnya, ateis Hindu menolak keberadaan Tuhan ya. Sekali lagi saya katakan menolak keberadaan Tuhan. Sedangkan agnostik itu ya, agnostik Hindu masih meragukan ya. Bukan berarti agnostik itu si paling pelin-pelan ya, bukan ya. Agnostik itu lebih kejujuran ya, berorientasi pada kejujuran. Karena apa? Karena dia tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan itu ada dan tidak pernah melihat Tuhan, sehingga kesimpulannya ya tidak tahu gitu ya. Kok nanya saya? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Nggak tahu ya, kira-kira begitulah. Selain itu, ateis Hindu fokus pada humanisme, sedangkan agnostik ya fokus pada pencerahan dan kebenaran ya. Maksudnya pencarian kebenaran. Ini agnostik Hindu ya, bukan agnostik yang ada di Konoha ya, bukan. Kalau agnostik yang ada di Konoha bisa saja dia agnostik karena malas ibadah gitu ya. Malas melakukan ritual ibadah 5 kali sehari gitu ya. Malas dibodoh-bodohin pemuka agama ya. Jangan ditiru ya, jangan tiru ya. Mungkin agnostik yang ada di Konoha ini malas ibadah gitu. Jangan ditiru, guys. Selain itu, ateis Hindu cenderung menolak tradisi agama, sedangkan agnostik Hindu dapat menerima nilai-nilai spiritual. Wow, luar biasa ya. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya, ada referensinya. Saya akan tampilkan nanti sumbernya dan referensinya. Saya melihat agama Hindu, terutama agama Hindu yang ada di Bali ya. Saya melihat agama Hindu yang ada di Bali ini adalah agama yang sangat bisa menerima perbedaan pendapat ya, sangat-sangat bisa menerima perbedaan pendapat ya. Saya tidak pernah melihat agama Hindu di Bali itu mempersekusi rumah ibadah orang lain, misalnya gereja dipersekusi, mempersulit izin pembangunan gereja, nggak pernah seperti itu ya. Nggak pernah Pak RT ya yang beragama agama Hindu Bali itu masuk ke rumah ibadah sambil teriak-teriak, bubar, izinnya mana, bubar, nggak pernah. Itu saking ini ya, saking toleransinya. Dan ini berdasarkan fakta gitu, bukan saya ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Jadi kadang saya berpikir ya, bagaimana kalau agama Hindu yang ada di Bali ini ya, Hindu Bali ini menjadi agama mayoritas di Konoha. Kadang saya berpikir seperti itu. Tapi di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jangan langsung ini dulu, langsung emosi gitu ya. Katanya agama damai, masa di emosi? Jangan langsung emosi dong. Sekarang saya berpikir ya, bagaimana kalau di Konoha itu agama mayoritasnya itu adalah agama Hindu Bali? Wow, luar biasa pasti ya. Ya, saya sudah membayangkan bahwa seluruh Konoha dari utara sampai selatan ya, dari barat sampai timur dan lain sebagainya akan mirip seperti Hindu Bali ya. Wow, luar biasa, sangat menghargai. Bisa aja kita menjadi negara-negara yang paling banyak diburu oleh turis-turis dari dunia ya. Sangat toleransi, menjaga alam ya. Terus candi-candi seperti Candi Borobudur gitu,
itu akan menjadi pusat agama di Asia, pusat agama Buddha. Akan banyak orang berbondong-bondong datang ke Nusantara gitu, atau ke Konoha gitu ya. Akan banyak orang berbondong-bondong ke Konoha untuk apa? Untuk sekedar umroh gitu ya. Dan ini akan meninggalkan devisa di Konoha. Wow, sungguh luar biasa ya. Tapi sayang, 1000 sayang, Konoha tidak mayoritas beragama Hindu. Bali ya, tidak. Karena apa? Karena konon katanya ada faktor daripada penyebaran agama yang dari luar ya. Jadi kalau boleh jujur, kita itu sebenarnya sangat mudah disusupi oleh ideologi-ideologi dari luar ya. Warga Konoha itu sangat mudah disusupi oleh ideologi-ideologi luar daripada negara lain. Kita tuh lebih silau gitu melihat nenek moyang orang lain gitu, nenek moyang negara lain. Kita lebih memuji nenek moyang negara lain daripada memuji nenek moyang kita. Karena kita kata-katain nenek moyang kita tuh musyrik, berhala, kafir, masuk neraka. Kita itu sudah durhaka sebenarnya guys, tanpa kita sadari ya. Selain itu ya, kalau misalnya ada yang bantah agama Hindu kan punya kasta, enggak. Sebenarnya di Weda, agama Hindu itu ya, tidak ada yang namanya kasta, adanya warna ya, tulisannya varna, jadi bacanya warna. Dalam agama Hindu itu ada istilah warna. Warna ini ada 4 ya, cuman ada 4 ya, seperti pendeta ya, ksatria, pedagang, buruh dan lain sebagainya. Enggak, bukan dan lain sebagainya, sorry, hanya 4 ini. Tapi kalau kasta itu ada ribuan kasta ya, dan kasta ini dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris dan dipengaruhi oleh budaya. Jadi harus bisa dibedain ya, mana kasta, mana warna. Kalau misalnya ada yang mengatakan nanti kita nggak bisa makan ini sapi ya, tapi nggak juga, saya melihat nggak semuanya, tapi nggak juga ya, nggak juga sih saya melihatnya. Karena dalam agama Hindu itu kan ada aliran agnostik kan, ateis seperti saya katakan tadi itu. Mereka sangat menghargai yang namanya Hindu agnostik atau Hindu ateis. Jadi Hindu agnostik atau Hindu ateis ini ya, koreksi saya kalau salah ya, mereka ini lebih berorientasi kepada ilmu sains gitu, seperti dokter ya. Jadi yang menentukan haram atau halal suatu makanan itu dalam agnostik ya atau ateis itu adalah dokter gizi ya. Dokter gizi, apakah contoh misalnya apakah babi itu haram? Ya kita tanya sama dokter ya. Itu kan bidang mereka, bukan bidang daripada pemuka agama. Pemuka agama kan gak ada keahlian di situ, tidak bisa meneliti. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada cacing pita di babi misalnya, ya. Kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan seperti itu, iya benar ada cacing pita. Tapi kalau tidak dimasak, kalau dimasak matang gitu, dimasaknya itu matang, maka cacing pitanya nggak bakalan hidup guys, pasti modar ya cacing pitanya. Jadi kalau masaknya setengah matang ya kayak gitu. Makanya harus matang banget, makanya cacing pitanya itu musnah ya. Nggak hanya di babi, di sapi juga ada kok cacing pita. Dalam air juga ada, air kayak gini nih, ada kok cacing pita ya. Padahal saya pengen minum aja. Dalam air juga, tapi air yang itu ya, air yang belum dimasak ya. Jadi cacing pita itu hidup ya dalam air yang mentah gitu, misalnya air yang sembarangan, maksudnya air yang dicomberan gitu, bukan air yang sudah dimasak ya, atau air isi ulang, bukan itu maksudnya. Jadi saya melihat ya, orang yang beragama itu, terutama agama yang ada di Konoha ya, berpikirnya itu kurang rasional ya. Yang menentukan halal dan haram itu ya ahli gizi ya, sains, bukan pemuka agama. Pemuka agama kan itu kan bukan profesinya, iya nggak sih? Kok sih saya kalau salah ya? Kalau menurut saya seperti itu ya, itu pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi pada intinya semakin tua agama tersebut, maka dia akan semakin bisa menerima banyak perbedaan. Semakin muda agama tersebut, maka dia akan semakin puber gitu, labil, suka-suka hati, egois ya, mempersekusi rumah ibadah orang lain ya, pamer gitu, ria, biasanya seperti itu ya. Kalau agama yang sudah mapan gitu, yang sudah tua itu biasanya agama itu semakin menerima perbedaan
Dan di Nusantara juga banyak kok agama-agama yang sudah mapan seperti Sunda Wiwitan, agama Hindu, Buddha misalnya, ya. Agama Kejawen juga sangat bisa menerima perbedaan, sangat tua ya. Agama Budi juga ya. Ya sebenarnya dulu juga agama mayoritas di Konoha itu disebarkan di Konoha itu menggunakan budaya sebenarnya, ya, menggunakan wayang gitu, ya. Dulu juga agama mayoritas di Konoha itu menggunakan teknik seperti itu, makanya bisa diterima. Jadi saya juga heran kenapa sekarang ini kok beda ya, nggak seperti yang dulu ya, nggak seperti yang dulu yang dikatakan bahwa agama mayoritas di Konoha itu adalah agama yang menghargai budaya, ya. Jadi saran saya guys ya, tapi jangan ditelan bulat-bulat ya. Kalau agama itu bikin kita semakin emosian gitu, semakin labil, semakin benci dengan agama lain ya, semakin pikiran kita dirasuki dengan kebencian-kebencian iblis dan lain sebagainya, maka segera tinggalkan agama tersebut ya, apapun agamanya, tinggalkan agama tersebut, karena hidup itu singkat guys. Hidup itu butuh experience gitu, butuh kedamaian gitu ya. Karena apa? Karena ini sangat berbahaya kalau kita anut dalam keadaan terpaksa gitu. Ya, karena hidup itu singkat guys. Dan Tuhan juga tidak bodoh. Tuhan tidak memasukkan orang yang benci, dengki, iri ke surga. Kalaupun surga itu ada. Karena surga itu masih dipertanyakan ya. Kalaupun Tuhan itu ada, surga itu ada, Tuhan tidak bodoh ya. Tuhan pasti memasukkan kita ke surga. Bukan hanya agama tertentu ya, seperti yang diklaim oleh agama Maksa yang ada di Konoha. Bukan cuma agama tertentu ya, tapi semua agama juga pasti masuk surga karena akhlaknya bagus, baik ya, mau apapun agamanya ya. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohin oleh pemuka agama yang toksik ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.